Assalamualaikum teman-teman. Ketika seseorang itu sudah terlalu keasyikan untuk mengkritik orang lain, ya maka terkadang orang tersebut ya sampai lupa terhadap dirinya sendiri bahwa ya dirinya juga itu perlu untuk dikritik. Lagi rame nih teman-teman. Ya sebuah video yang dibuat oleh Mas Heri Pras yang dimana beliau itu mengkritik ya Ustaz Omar Mita yang kalau kami melihat di situ ya beliau itu seakan-akan ya merasa geleng-geleng kepala terhadap ceramah-ceramahnya atau ceramahnya Ustaz Omar Mita yang berapi-api yang dianggapnya teriak-teriak enggak jelas ya menurut Heri Pras. Enak betul itu nganggap orang. Kita ini beriman sama Allah. Dan harus saya katakan teman-teman ya, mohon maaf kepada Anda Mas Heri Pras ya. Video kali ini Anda itu terlihat sangat-sangat mohon maaf. Anda seakan-akan ya, bukan menunjukkan orang yang berilmu. Ya, Anda seakan-akan bukan menunjukkan orang-orang yang salaf sebagaimana mestinya. Ya karena orang-orang salaf ya ketika kita ngaku salaf seharusnya kita itu lebih mengedepankan yang namanya tabayun, ya cross check. Ya. Ya sebagaimana yang sering diajarkan oleh ya guru Anda Mas Heri Pras dan guru saya juga dan guru kita semua mungkin ya Ustaz Khalid Basalamah. Ya ketika mendapati sebuah pernyataan atau kita mendapatkan kabar-kabar ya yang kita rasa kok begini, maka kita sebagai ya sikap terbaik bagi seorang salaf adalah utamakan terlebih dahulu tabayyun ya baru kemudian menyikapi. Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata dengan kata-kata ini tidak sama manhajnya dengan kita. Seakan-akan tidak beriman. Sebenarnya itu ya beliau itu berceramah seperti itu lingkupnya internal dengan ya jamaah beliau sendiri ya itu satu. Yang kedua beliau itu menjawab sebuah pertanyaan dari jamaah yang tentang kurang lebih bunyinya ada seorang jamaah yang bertanya kepada Ustaz Omar Mita tentang bagaimana Ustaz hukumnya ta'aruf ya apakah saya lanjut atau tidak padahal ya calon ta'aruf saya ini ya ta'aruf itu kenalan lah istilahnya ketika ada seseorang laki-laki dan perempuan ingin menikah. Ya, kan dalam Islam kita itu nggak dibenarkan pacaran teman-teman. Yang dibenarkan itu adalah ta'aruf atau saling mengenal. Ya tentu sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan ya sesuai dengan syariat Islam. Nah itu ta'aruf teman-teman secara garis besarnya. Nah orang ini bertanya bagaimana hukumnya Ustaz? Saya ingin ta'aruf tetapi calon saya itu beda manhaj. Nah atas mendengar pernyataan ini ya sontak ya Ustaz Umar Mita ya mengeluarkan statement seperti itu. Mengeluarkanlah ya jawaban yang seperti itu. Nah, coba kita reaksi bagaimana tiap tanggapan daripada ya Mas Heri Pras ini terhadap setiap omongan daripada Ustaz Umar Mita, teman-teman. Tapi kita bisa lihat sendiri bahwa memang mereka ini yang terafiliasi dengan golongan-golongan tertentu, bilanglah seperti golongannya Ustadz Adi Hidayat begitu ya. Beliau menyebutkan Ustadz Adi Hidayat, ya tentu kita tahu ya dan masih ingat beberapa waktu lalu ya Ustaz Hadi Hidayat sempat ya blunder ya terkait yang masalah surah Maryam itu dikatakan mirip kan ya itu sempat blunder dan begitu banyak konten kreator atau umat Islam itu yang mengkritik beliau ya tak terkecuali saya pribadi juga ya termasuk yang mengkritik Ustaz Hadi Hidayat ya bahkan bisa dibilang ya cukup keras ya saya mengkritik beliau cuman ya di sini Mas Heri Pras ya seakan-akan ya setiap circle ya daripada Ustaz Hadi Hidayat ya siapapun itu sekalipun itu ada dari Ustaz atau asatidz dari Salafi harus dalam kutip di blacklist ya, harus dijauhi atau harus dihindari. Ya kurang lebih seperti itu dugaan saya teman-teman. Ya padahal hal seperti ini ya tidak tepat untuk kita lakukan sebagai seorang salaf. Sama Allah. Teman-teman, sangat. Apa yang mau dia sampaikan sebenarnya? Coba kita lanjut dulu. Enak betul itu nganggap orang. Kita ini beriman sama Allah. Kita beriman sama Rasulullah. Sujudnya kita kepada Allah. Cintanya kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman. Iya. Nggak bisa kayak gitu, kayak beragama. Nggak bisa Iya. teman-teman. Pokoknya Ya. Memang benar ya. Di sini Ustaz Umar Mita sudah benar. Ya, karena memang faktanya teman-teman di lapangan. Ya, entah ya apakah Mas Heri Pras ya tidak mendapatkan di circle-nya. Ya, kalau saya pribadi ada begitu banyak. Ya, mohon maaf Mas Heri Pras. Di lapangan ada begitu banyak orang-orang yang mereka itu ngaku salaf. Orang-orang yang mereka itu ya oknum-oknum salafi ya masih memiliki seperti itu dan ternyata setelah saya mengecek ya mereka-mereka itu ternyata oknum-oknum itu baru ngaji ya tidak begitu lama di salafi. Nah inilah yang kemudian harus kita katakan ya sesama kita salafi harusnya ini kemudian kita katakan orang-orang yang seperti ini ya baru ngaji tetapi mudah menyalahkan orang, baru ngaji mudah mengkotak-kotakan orang, baru ngaji mudah berselisih paham dengan orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda dalil. Ya padahal sama-sama memiliki dasar yang benar. Tentu kita paham derajat hadis itu kan berbeda-beda teman-teman.
ya, ada Sahih, ya, ada di bawahnya lagi turun, ya, ada Hasan dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang seperti ini sebenarnya ya yang membuat citra dakwah salaf itu menjadi buruk. Orang-orang yang baru ngaji ini, ya, berbeda dengan orang-orang atau salaf yang sudah lama ngaji itu. Ya, saya dapati di antara mereka itu justru lebih tenang pribadinya. Tidak mudah ya berselisih paham dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Orang-orang yang berbeda ya dalil lah istilahnya. Ya, itu. Ada Mas Heri Pras. Ada begitu banyak. Ya. Bahkan saking ekstrimnya nih ya. Tidak mau ya memberikan senyuman terhadap saudara semuslimnya. Hanya gara-gara apa? Ya orang tersebut tidak ngaji di tempatnya. Ya ada seperti itu. Ada modelan salaf oknum seperti itu. Ya, saya katakan oknumnya salaf ada seperti itu. Ya. Saya orang yang ngaji di salafi, ya. Sekalipun saya ngaji di salafi, tetap harus saya katakan salah dengan model orang yang seperti ini. Yang nggak benar seperti ini. Apapun itu nggak benar kalau seperti ini. Ya. Perbedaan dalil itu perbedaan ya masalah, apalagi itu masalah ya cabang, furu'iyah, itu hal yang wajar. Ya, sosnya tidak membuat kita ini ya saling gontok-gontokan, apalagi nauzubillahi min dzalik saling ya tercerai-berai. Ya, coba kita lanjut teman-teman. Nggak bisa seperti itu kalau beragama. Kalau masalah perbedaan ini kita bisa tidak boleh. Nah, cuma di sini teman-teman yang saya sesalkan ya, yang saya ya apa ya, yang saya miriskan ya justru Mas Heri Pras ini menanggapi ini itu dengan sangat-sangat berlebihan. Ya coba kita dengarkan. Misalkan ya teman-teman, kita mau mengikuti apa yang dia sampaikan ini, Ustadz ini sampaikan. Kalaulah orang yang beragama ini tidak boleh menyampaikan isi pikirannya, Ya, terus? tafsirnya dalam Al-Quran, tidak boleh mengemukakan pendapatnya, Iya, oke. menganggap semuanya benar begitu ya. Iya, oke. Artinya menyampaikan prinsip pribadinya ya. Maka Syiah pun boleh kita anggap benar. Nah, disinilah harus saya katakan beliau ini sudah keterlaluan. Ya, beliau sudah kelewat batas. Ya, beliau ya membawa-bawa Syiah. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Yang beliau ya mohon maaf ya Mas Heri Pras, yang Ustaz Omar minta permasalahkan itu terkait perbedaan itu bukan perbedaan ya, yang perbedaannya itu antara kita Sunni dengan Syiah, bukan. Perbedaan masalah ya cabang gitu loh. Kalau kita dengan Syiah itu sudah masalah pokok. Ya kita berbeda dengan mereka itu dengan masalah akidah. Jadi harus kita keras, nggak apa-apa. Ya kita harus keras, kita harus tegas di situ. Cuman yang Ustaz Omar minta permasalahkan adalah adanya oknum-oknum para ya umat Islam ini yang mereka beragama itu ya ketika mendapati perbedaan di antara mereka yang masalah mungkin masalah cabang. Ya, bukan masalah pokok. Ya. Tetapi dalam menyikapi perbedaan itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan tidak mau memberikan senyuman, tidak mau memberi tegur sapa. Bahkan ya ada salah satu teman saya pribadi, ya justru diajak untuk menjauhi temannya. Siapa yang melakukan itu? Ya oknum daripada yang mereka itu ngaku salafi. Coba, kamu kemarin aku lihat kamu sama si fulan misalkan, nggak usah jauhin aja. Ya kurang lebih seperti bahasanya. Ya apakah mau kita benarkan ya, salafi modelan seperti ini? Kan tidak. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang salaf yang baik, ya, apalagi kita sudah ngaji, ya pertanyaan kita sudah lama ngaji di salafi. Nah, seharusnya kita tidak membenarkan hal-hal yang seperti ini. Nah, gagal pahamnya di sini Mas Heri Pras malah membahas ya menyangkut pautkan dengan Syiah, perbedaan Sunni dengan Syiah. Ini sudah kelampau jauh. Beda konteks ini, Bang. Ya, beda konteks. Kita bayangkan Ibu, seorang wanita dicerai. Gara-gara dengan suaminya mengatakan, kamu tidak satu manhaj dengan kami. Enak bet. Sama kami katanya. Kira-kira kasusnya di mana? Kira-kira istrinya yang dicerai itu kasusnya di mana begitu ya? Siapa dan siapa? Orangnya siapa? Oh, ya. Ada. Ya, ada Mas Heri Pras. Ada. Bahkan banyak, bukan cuma sekali dua kali. Ya di daerah saya ada. Ya. Teman di salafi saya ada yang seperti itu. Makanya lagi teman-teman ya. Saya sesalkan beliau membuat video ini. Beliau itu tidak riset terlebih dahulu. Beliau tidak tabayun, tidak meriset terlebih dahulu, kemudian tidak memahami ya apa konteks ya kenapa sampai Ustaz Omar Mita itu berkata seperti itu. Berbicara tentang ya orang yang mereka itu menceraikan istrinya hanya gara-gara ya perbedaan manhaj. Katanya Mas Heri Pras itu di mana ya? Apakah ada yang seperti itu? Lalu saya jawab di sini ada, bahkan banyak.
Bahkan banyak. Ada salah seorang akhwat yang dulunya itu sangat rajin untuk ngaji. Atau tarbiyah lah, ya, bisa kita katakan tarbiyah. Kemudian ia ta'aruf dengan salah seorang ikhwan. Ta'aruf dengan salah seorang ikhwan sampai pada akhirnya khitbah dan menikah. Pada saat awal ta'arufnya itu dia itu ngaku juga tarbiyah. Dia juga ngaku kajian Ustaz Khalid Basalama dan lain sebagainya. Dia juga kajian ke Ustaz ya asatis-asatis salafiyah lainnya seperti ya Ustaz Muhammad Nuzul Zikri ya dan lain sebagainya. Singkat cerita, menikahlah ya keluarga ini. Menikah. Nah, ternyata setelah menikah apa? Tidak begitu lama, si suami ini menyuruh istrinya untuk berhenti dari tempat kajiannya. Untuk menyuruh istrinya berhenti dari tempat tarbiyahnya. Dengan alasan apa? Ya nggak usah, ya kamu belajar sama gurumu, cukup sama saya saja. Ya, beda manhaj. Nggak mau nih istrinya, ya diancam cerai. Nggak mau nih istrinya, diceraikan. Ada kasusnya seperti itu. Ada oknum salafi yang berbuat seperti itu. Ada, Mas Heri Pras, ada. Ya, ada. Dan tentu kita sebagai seorang salafi hendaknya ya tidak membenarkan perbuatan yang seperti ini. Coba hanya gara-gara perbedaan masalah ya cabang, ya furu'iyah, ya khilafiyah, sampai sedemikian rupa loh, rela menceraikan istrinya. Dan ada di daerah saya itu banyak, ya circle saya itu banyak. Entah ya bagaimana, saya tidak mengetahui bagaimana circle daripada Mas Heri Pras ini, ya teman atau lingkungannya saya nggak tahu. Tetapi kalau saya pribadi, ya saya tidak jarang ya dan tidak sedikit memiliki ya circle-circle di luar daripada teman-teman salafi. Ya teman-teman salafi sudah jelas. Bahkan asatis-asatis salafi di nomor HP saya itu ada begitu banyak. Ya, Ustaz Khalid Basalama pun ya ada. Ya, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri ada. Ya, saya termasuk orang pribadi yang sering menghadiri kajian beliau di Blok M. Ya, bahkan pada saat ya tahun ya sebelum Covid itu Masya Allah. Ya. Di samping itu saya juga memiliki circle dia teman-teman di Muhammadiyah. Ya di NU juga ada. Ya, saya bergaul dengan mereka semua. Ya, saya merangkul mereka semua dalam kutip loh. Teman ya bergaul ya hubungan sosial, kita kan manusia ini makhluk sosial ya, kita ini makhluk sosial. Saya juga berinteraksi dengan mereka, saya juga bertegur sapa dengan mereka ya, saya juga bertetangga dengan mereka dan lain sebagainya ya. Dan saya tidak terlalu mempermasalahkan ketika masalah-masalah khilafiyah kalau saya pribadi ya. Tetapi ketika sudah menyangkut masalah-masalah pokok, misalkan contoh ya, kita berkeyakinan bahwa tawasul kepada orang yang meninggal dunia itu ya di kuburan itu nggak boleh, nggak dibenerin, nggak ada contohnya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada saudara atau teman saya dari NU yang berpendapat boleh, ya justru di situ saya keras di situ. Nggak boleh bro, nggak seperti itu. Ya saya tegas di situ. Tetapi kalau masalah khilafiyah, yang satu mengeraskan Bismillah ketika sholat, yang satu ya tidak mengeraskan Bismillah, ya saya berlapang dada, di situ. Itulah namanya fikih pendakwah teman-teman. Itulah namanya fikih, ilmu fikih itu luas. Ya. Makanya ya sering kita dapati orang-orang yang mereka itu mudah menyalahkan orang lain, mudah ya memperselisihkan, ya mudah memperseterukan, ya mudah membuat jarak antara dirinya dengan muslim yang lain. Itu rata-rata salafi yang baru ngaji itu. Kalau saya lihat. Serius. Kalau saya melihatnya itu rata-rata orang oknum-oknum salaf yang baru ngaji seperti itu. Kalau oknum-oknum atau mereka para tolibul ilmi yang di salafi yang sudah lama ngajinya, enggak seperti itu sikapnya. Ya, mereka sudah dewasa. Mereka dewasa akan perbedaan. Ya. Jadi di sinilah saya katakan tadi, Mas Heri Pras di video kali ini ya harus saya katakan mohon maaf Mas, Anda itu blunder kali ini. Ya. Dan mohon maaf juga harus saya kritiki hal ini. Ya sebab ya itu tadi, bukankah di ajaran kita ya yang kita sebut ini salafi, ya harus kita ini bersifat objektif. Apalagi kita ini sebagai sesama penyeru ya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dalam menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah yang utama adalah kebenaran. Kalau benar katakan benar, kalau salah. Sekalipun itu datang yang melakukan kesalahan atau kekeliruan itu dari kelompok kita sendiri, maka kita harus kritisi. Termasuk masalah hal ini kepada Mas Heri Pras. Tetapi ya bukan berarti saya mengkritisi Anda lantas kita ini berbeda jalan, tidak. Ya tetap saya respect terhadap Anda. Ya, tetapi khusus di video kali ini mohon maaf saya harus ya meluruskan agar hal ini tidak terjadi fitnah. Ya sebab ya Ustaz Umar Mita itu juga bagian daripada saudara kita. Beliau itu bagian dari salaf. Ya jadi ya
Udah paling bener deh antum itu membahas masalah habaib yang ya oknum-oknum habaib yang gemar cerita khurafat, takhayul. Udah paling benar antum membahas masalah itu kemarin tuh, ada tuh yang ngalalin ya ngudut ya di tengah lautan itu kan ya. Itu udah paling benar ya. Fokus saja di situ. Ya, ini saran saya, fokus saja di situ. Ya, fokus saja di situ. Adapun masalah yang perbedaan khilafiyah di antara sesama ashatis salafi, janganlah kita ini terlalu mengangkatnya. Ataupun misalkan kita dapat ya perbedaan antara kita dengan di Muhammadiyah ataupun di NU, ya selama itu masalah khilafiyah dan memiliki masing-masing memiliki dalil yang tentu sama-sama benar. Ya walaupun hanya yang membedakan kita hanya derajat tingkat kesohihannya yang paling sohi. Ya. Selama masalah khilafiyah, ya maka ya kita ini hendaknya jangan terlalu ya mengangkatnya, teman-teman. Ya sebab kita sebagai seorang muslim, kita itu tidak hanya dituntut untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi kita juga harus dituntut ya untuk memilih ya dua kemudaratan, ya dua keburukan, yang mana paling kecil mudaratnya itu kita ambil. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian, teman-teman? Apa kalian pribadi sependapat dengan Harry Pras atau kalian pribadi justru sependapat dengan ya apa yang kami sampaikan di video kali ini? Coba dong kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Tetap utamakan ukhuwah.